pagi, selamat bertemu kembali anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran kembali, Ibu ingatkan yang belum mengerjakan tugas 1 dan 2, silakan kalian mengerjakan tugas itu supaya tidak mempengaruhi nilai kalian. Yang tidak bisa ikut daring, silakan kalian ke sekolah bisa ambil modul dan tugasnya anak ya. Saat ini kita akan masuk di masih materi bab 2, kelanjutan dari kemarin, corak kehidupan masa praaksara. Yang kita akan pelajari bentuk kepercayaan awal. Jadi kepercayaan sebelum adanya agama pada saat ini ya. Sebelum ada agama, kepercayaan awal masyarakat dulu seperti apa kita akan pelajari di sini. Selama bertempat tinggal di gua-gua, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua. Lukisan yang terkait dengan latar belakang cat merah di gua Leang-Leang di Makassar ini ya. Misalnya diyakini sebagai simbol kekuatan terhadap gangguan roh-roh jahat. Cap-cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap diperkirakan merupakan ungkapan berduka atau berkabung. Jadi bentuk kepercayaan mereka ya salah satunya ini masih bagian awalnya ya nak. Kalau di goa ada di Leang di Makassar itu ada cap tangan. Cap tangan di situ disimbolkan sebagai kekuatan terhadap gangguan roh-roh jahat pada saat mereka tinggal di gua. Kemudian ada cap tangan yang tidak lengkap, itu diungkapkan sebagai sikap mereka berduka atau berkabung. Ya. Ini contohnya nak. Contohnya ini ya, ini cap tangan yang ada di dinding gua di Leang Makassar. Ini contohnya nak ya, cap tangan ini. Ini juga bisa merupakan sebagai seni pada saat zaman praaksara dulu. Kita lanjut. Nah, di sini ada kepercayaan mereka sebelum mengenal agama juga selain gambar cap tangan tadi, yaitu animisme. Animisme itu apa sih? Animisme itu adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik hidup maupun mati, memiliki roh. Bagian yang tak terpisahkan dari animisme adalah kepercayaan akan roh orang yang telah meninggal. Jadi mereka menganggap orang yang sudah meninggal itu bisa menolong mereka, bisa membantu mereka, sehingga pada saat mereka sembahyang atau pada saat mereka berdoa, ya mereka berdoanya kepada roh nenek moyang atau roh orang yang sudah meninggal. Kemudian lanjut, yang kedua itu adalah dinamisme, kepercayaan dinamisme. Kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia memiliki daya atau kekuatan gaib atau yang mampu memberi manfaat ataupun mara bahaya bagi manusia. Benda-benda yang dianggap suci ini adalah seperti pusaka, tombak, keris, dan gamelan akan membawa pengaruh baik bagi masyarakat, misalnya menyuburkan tanah, mencegah wabah penyakit, menolak malapetaka. Jadi dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap benda-benda berhala, ada pusaka, tombak, keris, dan gamelan. Jadi kadang ada, kalau di daerah Jawa itu ada waktu mereka misalnya memandikan keris atau tombak atau membersihkan gamelan atau pusaka, yaitu itu kepercayaan dulu sebenarnya yang sampai sekarang walaupun sudah mempunyai agama, tetap mereka lakukan itu sebagai penghormatan mereka bagi benda itu, karena mungkin dulu dianggap sudah menolong, walaupun sekarang mereka sudah punya agama tetapi mereka tidak meninggalkan kepercayaan asli mereka. Nah, sekarang kita akan pelajari bagian B, gambar bangunan-bangunan pada zaman megalitikum. Yang pertama itu ada menhir. Ini sudah ada gambarnya nah ya. Menhir itu adalah tugu batu. Ya, kalau kalian bisa lihat menhir gambarnya seperti ini. Ini menhir itu adalah tugu batu atau tugu peringatan bahwa ya dulu nenek moyang mereka pernah ada di sini, atau ya nenek moyang mereka pernah ada di sini sebagai tugu peringatan. Itu namanya menhir. Kemudian yang kedua
punden berundak. Nah, punden berundak itu adalah tempat digunakannya sesaji atau tempat meletakkan sesaji pada saat mereka akan melakukan sembahyang atau mereka akan memuja roh nenek moyang mereka. Punden berundak karena bentuknya berundak-undak ya. Lanjut, yang ketiga, kubur batu. Kubur batu, ya namanya kubur batu berarti ya terbuat dari batu. Nah ya, ini gambarnya seperti ini. Ini tidak ada penutupnya di atas. Sebentar kita akan pelajari bagian bawah ini yang ada penutupnya di atas. Tapi kok namanya kubur batu pada saat itu hanya seperti ini. Ada batu yang ditata seperti ini, tetapi tidak ada penutupnya di atas. Kemudian jenazahnya nanti dimasukkan di dalam tempat ini, nak ya. Tetapi tidak ada penutupnya. Kalau sarkofagus ini juga sama. Sarkofagus itu juga kubur batu. Tetapi kalau sarkofagus itu ada penutupnya di atasnya. Ya, ini ada penutupnya di atasnya. Tetapi kalau kubur batu tadi tidak ada penutupnya di atasnya. Oke. Lanjut, yang kelima, dolmen. Apa dolmen? Dolmen itu adalah, coba kalau kalian lihat, itu seperti meja. Ya, dolmen itu adalah meja batu. Di situ ada ya seperti meja seperti sekarang ya. Seperti sekarang yang terbuat misalnya dari kayu atau dari besi. Ini terbuat dari batu, gunanya yaitu untuk menempatkan sesaji pada saat mereka akan melakukan sembahyang. Jadi ini dolmen dengan punden berundak tadi sama ya, untuk meletakkan sesaji pada saat mereka akan sembahyang atau mereka akan memuja roh nenek moyang mereka. Oke, lanjut bagian C. Hasil-hasil kebudayaan pada masyarakat praaksara tingkat lanjut. Ya. Hasil-hasil kebudayaan pada masa praaksara tingkat lanjut. Yang pertama, itu ada tradisi lisan. Tradisi diartikan sebagai hal yang disampaikan atau diteruskan dari satu generasi berikutnya berupa pesan atau kesaksian. Jadi tradisi ini biasa yang disampaikan itu adalah pesan atau kesaksian. Kesaksian berarti yang dialami oleh masyarakat pada zaman dulu mengenai kebudayaan atau kehidupan yang sudah dia alami. Kemudian kalau tradisi lisan itu berupa salah satu sumber sejarah, sebab dalam tradisi lisan terekam masa lampau manusia yang belum mengenal tulisan. Jadi pada masa praaksara itu manusia belum mengenal tulisan. Jadi kekuatan ingatan itu yang menjadikan sejarah itu bisa ditulis. Jadi menceritakan kembali, orang itu menceritakan kembali sejarah yang sudah pernah dia alami. Oke. Yang kedua, jenis-jenis folklore. Apa itu folklore? Bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Ya, folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Di sini jenis-jenis folklore itu ada 5, ada mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, dan upacara. Ibu tidak akan menjelaskan materi ini, tetapi Ibu ingin tugasnya nanti kalian cari mitos itu apa, legenda apa, dongeng itu pengertiannya apa, nyanyian rakyat seperti apa, upacara seperti apa. Jadi jenis-jenis folklore ini sebagai tugas kalian, nak ya. Jenis-jenis folklore itu sebagai tugas kalian. Jadi tugasnya ada 5. Mitos itu apa, legenda itu seperti apa, dongeng itu seperti apa, nyanyian rakyat, upacara itu seperti apa. Itu sebagai tugas di materi ini. Jadi ingat tugasnya mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, dan upacara. Nanti kalian cari. Kalau ada contohnya boleh kalian tulis contohnya, kalau tidak ada juga tidak apa-apa.
Dan ingat, kalian harus kerjakan nak ya. Jangan tidak kalian kerjakan, karena ini akan mempengaruhi nilai kalian di akhir semester nanti. Ya, materinya cukup sampai di sini. Yang belum jelas, Ibu ingatkan kembali, boleh kalian tanyakan kepada Ibu. Dan Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan supaya kalian boleh setiap hari mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Dan jangan lupa kalau misalnya yang di kampung, kalau sudah mengikuti pembelajaran boleh membantu orang tuanya. Jangan cuma kesana kemari yang tidak ada manfaatnya nak ya. Dan selalu jaga kesehatan. Ya, cukup sampai di sini materinya. Kita akan jumpa besok lagi. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.